Secara teknis dengan sudut duel yang pas, lamanya akan menghasilkan pengapian yang lebih besar yang memang diperlukan di mobil saya yang kompresinya sudah tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasa saya akan berbagi dan saling belajar untuk menyetel pengapian atau ignition timing dari mobil Kijang 5K tahun 91 milik saya ini. Sebelum kita melakukan penyetelan waktu pengapian yang tepat, sebaiknya kita melakukan penyetelan celah platina terlebih dahulu. Tapi untuk penyetelan celah platina kali ini saya nanti akan mencabut distributor atau delco ini. Jadi teman-teman kalau mencabut ini, karena kita kemarin sudah mempelajari cara memasangnya, itu tidak masalah ya, sudah tahu. Tetapi untuk keamanan selama sudah mobilnya bisa menyala, kalau untuk melakukan penyetelan celah platina atau penyetelan apapun yang melepas distributor, teman-teman bisa melakukan tidak harus pada posisi top ya. Ini hanya kebetulan saja biar lebih mudah saya taruh di 0. Yang penting nanti mobil jangan di starter, istilahnya jangan dihidupkan. Itu untuk keamanan teman-teman bisa melepas ini terminal dari aki. Jadi ini saya tidak tahu di topnya berapa, di bawah itu 0. Nanti bisa dibuka di sini teman-teman. Nah, ternyata itu adalah di top 4. Jadi kalau mencabut ini selama mesin itu sudah hidup ya teman-teman, itu sebenarnya tidak perlu kita pastikan ada di 0 di posisi apapun. Hanya ketika mencabut ditandai di mana letak arah dari ujung rotor ini. Jadi kalau di sini arahnya teman-teman dimanapun gitu, ditandai di bodinya ini dengan tipek, itu aja. Nanti waktu mengembalikan harus pas pada posisi ini, gitu aja, selama mesin tidak diputar, itu aja. Jadi ini hanya kebetulan saja kita taruh di top 4 ya. Kita tidak tahu tadi di top berapa, pokoknya tadi saya nolkan untuk memudahkan saja. Karena 4 saya sudah tahu pasti ini di sini, jadi mengembalikannya nanti di sini. Jadi sekarang kita lepas ini kabel yang dari koil, dan kita buka baut 12 pengunci dari delco ini. Saya setel di luar celah platinanya sambil kita bahas sedikit tentang apa itu sudut duel. Kita lepas juga selang vakum. Insya Allah teman-teman sudah banyak yang mengetahui ya berapa celah standar dari platina ini. Ya juga banyak tukang-tukang itu yang menyetel dengan celah yang lebih lebar. Bagi saya itu tidak ada masalah. Beliau itu tentunya sudah sangat berpengalaman, mengerti karakter mesin, dan juga mungkin pertimbangan dari sudah ada keausan di dalam mesinnya. Tapi kita bicara di sini adalah celah standar, dan itu semuanya tentunya sepakat kalau celah standarnya itu adalah 0,45 mm. Cuman yang ada di masyarakat pengertian celah platina itu ternyata berbeda dengan yang di buku petunjuk. Di buku petunjuk itu yang dimaksud celah platina bukan celah ini teman-teman, karena pasti kita banyak melihat bahwa yang diukur celah ini saat terbuka celah platinanya. Tapi kalau yang dimaksud di buku petunjuk manual book dari Toyota itu, dari Kijang, celah platina itu diukur dari celah rubbing block. Artinya celah ini rubbing block ebonit yang bergeser dengan cam atau rotor dari distributor ini. Mungkin teman-teman bertanya, oh nantinya akan sama Pak? Tidak teman-teman, karena ini seperti pengungkit. Jadi kalau celah standar ini saya ukur di rubbing block 0,45 mm, insya Allah celah platinanya nanti lebih rapat. Dan itu hampir di semua tutorial ya, saya lihat mengukur celah platinanya itu di sini. Maksudnya yang diukur tuh pertimbangannya di celah platina ini. Soal standar ukurannya itu bebas ya teman-teman. Tapi yang saya maksud 0,45 mm itu yang ada di standarnya sesuai buku petunjuk adalah ukuran celah dari rubbing block ini dengan rotor. Jadi ketika platina tertutup, kita taruh di bagian yang rata, baru kita ukur. Itu bisa terlihat teman-teman. Ini saya posisikan pada
saat platina menutup kita taruh di bagian yang rata, bukan di bagian tonjolan. Itulah yang dimaksud kalau di buku petunjuk celahnya itu di situ teman-teman, 0,45 mm. Jadi kalau soal celahnya nanti teman-teman itu mau pakai berapa, insya Allah silakan ya. Cuman ini yang mungkin berbeda itu hanya disinilah letak pengukurannya. Nah itu nanti hasil akhirnya insya Allah celah platina itu nanti lebih sempit daripada di sini. Jadi semakin rapat di celah rubbing block, tentunya platina nanti akan semakin besar. Jadi berkebalikan ya teman-teman, karena ini pengungkit. Apa hubungannya celah platina teman-teman dengan pengapian atau hasil pengapian? Itu hubungannya dengan yang namanya sudut duel. Jadi sudut duel itu adalah sudut lamanya platina menutup. Jadi lamanya arus pengisian ke koil di gulungan primer, yang artinya semakin lama arus listrik masuk ke gulungan primer, maka akan dihasilkan arus induksi di gulungan sekunder lebih besar, percikan api businya lebih besar. Tetapi kebalikannya, jika terlalu sedikit waktu atau sudut duelnya itu, yang artinya di sini renggang sekali celah platina, maka waktu menutupnya platina atau waktu lamanya arus mengalir ke kumparan primer pada koil itu semakin singkat, yang artinya arusnya kecil. Teman-teman tentunya kalau sudah memahami itu pasti akan memilih yang sudut duelnya besar. Tidak teman-teman, itu tetap ada patokannya. Jadi resikonya kalau sudut duel besar itu adalah koil akan cepat panas. Kenapa? Ya karena lama terisi dengan arus primer baru dibuka sebentar. Dengan kebalikannya, bila ini sudut ini sangat kecil, artinya celah platina renggang, maka itu yang terjadi adalah arus yang mengalir singkat sekali, koilnya juga tidak panas, tetapi efeknya juga nanti percikan bunga api di busi itu semakin kecil. Jadi sudut duel ini standarnya tergantung dari jumlah silinder ya teman-teman, karena mengikuti ini. Kalau ini bentuknya kotak 4 persegi berarti ada 4 silinder. Jadi standarnya untuk yang 4 silinder adalah 52 derajat plus minus 6 derajat. Artinya sudut duel itu berkisar dari 46 derajat sampai dengan 58 derajat. Dengan mengatur celah platina itu kita sebenarnya merubah sudut duel, atau bila tanpa merubah posisi distributor, berarti semakin kita merenggangkan platina berarti kita semakin memajukan waktu pengapian, semakin merapatkan celah platina berarti kita semakin memundurkan waktu pengapian. Dan mungkin ada yang bertanya masalah ini ya teman-teman, oktan selektor ini ya, nanti khusus kita bahas waktu menyetel yang sesuai dengan bahan bakar itu teman-teman, agar efisiensinya bagus. Saya jelaskan sedikit saja mengenai fungsinya ya. Ketika ada kevakuman, nah ini oktan selektor ini akan menggeser ke kiri, akhirnya memajukan waktu pengapian. Dan di sini tertulis ada R dan A. Jadi kalau kita putar ini ke kanan ya, kalau dari arah sini teman-teman, dia akan lebih masuk, artinya memajukan. Kalau kita putar ke kiri, memundurkan, retard. Jadi ini advance dan retard. Ini ada dua ya tanda ini, persis di baliknya. Nah, jadi ini saya anggap satu gitu teman, bukan satu putaran. Jadi ketika teman-teman memutar ini satu kali, artinya satu putaran ya, bukan putaran penuh. Dari tanda ini ketemu tanda ini, itu berarti teman-teman merubah sudut sekitar 2 derajat. Jadi kalau saya putar seperti ini ya, dari tanda ini ketemu tanda ini lagi ke kanan ini ya teman-teman, itu berarti saya memajukan pengapian 2 derajat. Ketika saya mundurkan ini dari tanda ini kembali ketemu tanda ini, diputar ke kiri, itu berarti saya memundurkan pengapian 2 derajat. Jadi sebenarnya cukup perubah ini ya, nanti teman-teman kalau sudah ketemu setting standarnya, cukup memutar ini saja sebenarnya, itu lebih presisi, fine tuning lah istilahnya. Tapi teman-teman bisa juga menggeser ini dudukan dari distributor
tapi nanti kita pelajari lebih jauh mengenai fungsi dari oktan selektor ini. Jadi kalau standarnya sebelum menyetel waktu pengapian ini harus ditaruh di tengah ya, itu ada 3 garis. Saya keluarkan penuh teman-teman, itu ada 3 garis dan juga ada garis di tengah ya antara R dan A ini teman-teman. Nah itu nanti sewaktu penyetelan platina ini sebaiknya kita taruh garis melingkar ini pas di tengahnya, jadi tengah-tengah ya, dari 1 2 3 itu garis melingkar kita taruh di tengah dan ini diluruskan ya, bagian R dan A itu ada garisnya juga diluruskan dengan ini. Itu aja, baru kita melakukan penyetelan celah platina. Sekarang saya paskan dulu ini celah rubbing block memakai standar saja, karena standarnya di buku itu 0,4 sampai 0,5 mm celah rubbing block. Saya pakai yang 0,45 mm. Untuk mengatur celah platina ini teman-teman, pertama kita kendorkan 2 baut ini, kiri kanan ini ada 2, sedikit saja kendorkan. Kemudian baru kita ungkit memakai obeng min di bagian coakan ini teman-teman. Nah, jadi kalau kita putar ke kanan berarti semakin mepet rubbing blocknya, ini berarti semakin renggang. Nanti untuk merenggangkan rubbing block kita puntir ke kiri dengan tumpuan bintik 2 tonjolan. Jadi obeng min ini kita masukkan ke sini sebagai pengungkit dengan tumpuan 2 tonjolan ini. Itu aja teman-teman, ini sudah saya setel pada posisi platina menutup penuh dan rubbing block pada bagian yang rata dari cam ini. Saya pakai ini teman-teman, fuller 4 dan 0,05 karena tidak ada 4,5 di fuller saya, tidak ada ukuran 0,45. Ini saya masukkan, ini 0,45 mm. Baru nanti kita ukur di celah platinanya nanti berapa, yang jelas lebih sempit nanti teman-teman. Ini 0,3, agak seret ya, sekitar ini teman-teman, 0,3 mm untuk celah platinanya dengan celah rubbing block 0,45. dan nanti baru kita cocokkan ya teman-teman, seperti apa kalau dipasang rotor. Dan ini sudah saya tandai pakai tipek yang sebelah sini teman-teman, ini jembret ini kemarin. Ini adalah pas dengan tutupnya, pas kabel businya dari kabel busi nomor 1. Jadi ketika saya putar gini nanti terasa ya, mulai tersentuh platinanya, terangkat, itu terasa ya, mulai berat. Nah, ini sepertinya pas teman-teman. Saat membuka persis diusahakan di tengah dari tanda ini. Kenapa harus saya setting seperti ini punya saya teman-teman? Sebenarnya ini saya beli baru juga, aslinya rapat bener sesuai standarnya. Nanti saya coba-coba aja, saya renggangkan, ternyata memang kurang bertenaga. Ini mau saya kembalikan agar bertenaga. Analisa saya kenapa tidak bertenaga, jadi sepertinya kurang pengapian, kurang besar. Insya Allah karena mobil saya itu habis turun mesin dengan sudah oversize, artinya kompresi saya itu benar-benar udah sangat bagus, sudah kan di batas tertingginya 12,6 kg itu kompresi mobil saya. Insya Allah memerlukan pengapian yang lebih besar daripada yang kompresi mesinnya sudah turun. Jadi untuk setting ini tidak bisa diterapkan pada semua mobil ya teman-teman. Kita hanya bicara standarnya seperti itu. Karena apa? Karena delco saya ini masih baru. Jadi saya beli delco 1 set, insya Allah ini orisinil, masih baru. Yang jelas nokennya atau camnya pasti tonjolannya masih bagus. Kemudian pastinya platina juga baru, rubbing blocknya juga masih tinggi. Jadi insya Allah ini masih sangat standar. Jadi saya coba setting dengan settingan yang standar. Jadi teman-teman tentunya tidak bisa buat patokan ini
bisa disesuaikan sesuai kondisi mesin. Secara teknis, dengan sudut duel yang pas, lamanya akan menghasilkan pengapian yang lebih besar yang memang diperlukan di mobil saya yang kompresinya sudah tinggi. Di video berikutnya nanti kita akan bahas cara setting ignition timing sesuai standar dari mobil Kijang 5K. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.